Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Allah dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 22 sampai 30. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke tanah Yudea dan ia diam di sana bersama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes Pembaptis pun di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan kau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai yang berdiri dekat dia dan mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Demikianlah Injil Tuhan. Semoga dengan pewartaan Injil suci ini diteguhkanlah iman kita. Saudara-saudari yang berbahagia, dari bacaan Injil tadi kita mengutip ayat 25. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Di antara mereka ada perselisihan tentang siapa yang lebih berprestasi, Yesus atau Yohanes Pembaptis. Para murid Yohanes bertanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Dalam benak hati murid-murid Yohanes Pembaptis muncul, siapa yang lebih berprestasi? Siapa yang lebih sukses? Yohanes Pembaptis atau Yesus? Siapakah yang banyak dikagumi dan lebih sukses dikagumi dan diikuti lebih banyak orang? Yesus atau Yohanes Pemandi? Dalam benak hati yang terdalam pada murid-murid Yohanes Pembaptis ada iri hati, ada kecemburuan hati. Inilah pangkal dasar dosa, iri hati, sebagai dampaknya adanya kesombongan. Kita renungkan dan kita resapkan dalam hati kitab Kejadian bab 3 ayat 4 sampai 5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati." Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu itu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Inilah pangkal dosa, yakni kesombongan manusia. Karena kesombongannya manusia jadi bangkit
kecemburuan atau iri hati dalam benak hatinya. Namun kita dengar dan kita resapkan nasihat Yesus dalam Injil Matius bab 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Sebagaimana kita dikenal di luar diri kita dan juga dalam jati diri kita, sikap terhadap mereka yang sukses, terhadap mereka yang berprestasi, kita mudah berkecenderungan iri hati. Dari hati yang terdalam iri hati bangkit, berkobarlah hati berhasrat menjelek-jelekkan orang, menebar berita bohong karena ada keberhasilan, kesuksesan, popularitas orang lain. Amat sangat dimungkinkan orang jadi terdorong untuk iri hati, cemburu kepada keberhasilan orang lain. Kita senang semuanya. Anda yang ambil bagian bentuk hidup menikah sebagai pasangan suami istri bersama anggota keluarganya, bisa jadi ada dalam diri kita iri hati, cemburu atas kesuksesan, keberhasilan orang lain. Bagi mereka yang ikut panggilan ke khusus dalam komunitas gereja ini, juga tiada luput dari hal kecemburuan, baik di dalam komunitas maupun di dalam jemaat umat Allah. Yohanes Pembaptis memberi pelajaran dalam hati kita kepada kita semuanya. Dalam diri Yohanes Pembaptis tak ada rasa iri hati yang menyulut hatinya. Tak ada rasa cemas atau rasa tersaingi oleh orang lain. Tak ada rasa iri hati di dalam hatinya. Oleh karena itu, sebagai orang yang beriman, kita pun bermaksud terus belajar dan belajar akan sabda Allah dalam Matius bab 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Bila hal tersebut kita terapkan dalam hati dan kita wujudkan dalam pelaksanaan penghayatan hidup sebagai orang beriman, kita akan mengalami dan merasakan kedamaian yang sejati di dalam hati dan sukacita yang benar dalam hidup ini. Inilah panggilan hidup kita. Kita memuliakan Allah dan mewartakan kehadiran Allah dalam sikap dan tindakan pada sesama, dan kita wujud nyatakan tindakan yang rendah hati, yang artinya sedikit demi sedikit kita mengikis kesombongan hati kita. Kesombongan yang dapat tampil dalam aneka bentuk iri hati, dalam aneka tindak perbuatan kita pada sesama. Ini berarti kita memuliakan dan melambungkan puji-pujian pada Allah yang Maha Kudus dan yang Maha Besar. Kita sedikit demi sedikit melenyapkan dalam kedalaman jati diri kita sikap sombong. Sikap sombong kita tercetus dalam sikap hati yang cemburu. Semoga kita semakin lemah lembut dan rendah hati. Dengan demikian kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 27, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil bagian sesuatu dari dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga.